Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas Akuntansi E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Motivasi yang diambil dari buku Perilaku Organisasi bab 7. Yang pertama, apa itu motivasi? Motivasi adalah sebagai proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan kekuatan seseorang dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Kekuatan di sini adalah kekuatan yang menggambarkan kerasnya seseorang dalam berusaha. Itulah arti dari motivasi. Lalu selanjutnya, elemen motivasi. Ada 3 elemen motivasi. Yang pertama, kekuatan atau intensity. Kekuatan adalah menggambarkan seberapa kerasnya seseorang dalam berusaha. Lalu yang kedua, arahan atau direction. Arahan adalah upaya yang disalurkan dalam suatu arahan yang memberikan keuntungan bagi organisasi. Lalu yang ketiga, kekuatan atau persistence. Kekuatan atau persistence adalah mengukur berapa lama seseorang dapat mempertahankan upayanya. Itulah 3 elemen motivasi. Lalu selanjutnya, teori-teori awal mengenai motivasi. Ada banyak teori awal mengenai motivasi. Yang pertama, teori hierarki atau teori hierarki kebutuhan. Teori ini dari Abraham Maslow yang membuat hipotesis bahwa di dalam setiap manusia memiliki hierarki 5 kebutuhan, yaitu yang pertama, fisiologi, yang meliputi kelaparan, kehausan, tempat tinggal, dan kebutuhan fisik lainnya. Lalu yang kedua, rasa aman yang meliputi keamanan, perlindungan, dan perlindungan diri dari fisik dan emosional. Lalu yang ketiga, sosial yang meliputi kasih sayang, persahabatan, dan rasa memiliki. Lalu yang keempat, penghargaan yang terdiri dari faktor internal, misalnya harga diri, kemandirian, dan faktor eksternalnya, misalnya status dan rasa perhatian. Lalu yang kelima, aktualisasi diri yang merupakan dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk menjadi apa dan untuk meliputi pertumbuhan dan pencapaian diri. Itulah teori hierarki kebutuhan. Lalu yang kedua, teori X dan teori Y. Yang pertama, teori X. Dalam teori X terdapat 4 asumsi yang dimiliki oleh manajer, yaitu 1. Karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin mereka berusaha untuk menghindarinya. Lalu yang kedua, karyawan tidak menyukai pekerjaan. Mereka harus dipaksa dan dikendalikan dengan hukuman supaya mereka bisa mencapai tujuan-tujuan mereka. Lalu yang ketiga, anggapan bahwa karyawan tidak suka kerja keras, tidak mempunyai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk menghasilkan kinerja. Lalu yang keempat, sebagian karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain terkait pekerjaan dan menunjukkan ambisi. Itulah teori X. Lalu teori Y. Teori Y terdapat 4 asumsi positif, yaitu yang pertama, karyawan menganggap kerja sebagai hal yang menyenangkan. Lalu yang kedua, karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai berbagai tujuan. Lalu yang ketiga, karyawan bersedia belajar untuk menerima, bahkan mencari tanggung jawab. Lalu yang keempat, karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi. Lalu selanjutnya, yang ketiga, teori 2 faktor. Teori 2 faktor adalah suatu teori yang mengaitkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja dan menghubungkan faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Faktor murni seperti faktor kebijakan dan administrasi perusahaan serta gaji pokok yang ketika memadai dalam pekerjaan akan mampu menenangkan pekerjaan.
ketika faktor-faktor tadi tidak memadai, maka pekerja tidak akan puas. Lalu yang keempat, teori kebutuhan McClellan. Teori kebutuhan McClellan dikembangkan oleh David McClellan, yaitu teori yang menyatakan bahwa pencapaian, kekuatan, dan hubungan adalah 3 kebutuhan penting yang membantu menjelaskan motivasi. Yaitu yang pertama, kebutuhan akan pencapaian. Lalu yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan. Lalu yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi. Jadi menurut David McClellan, pencapaian, kekuatan, dan hubungan adalah 3 kebutuhan yang penting untuk menjelaskan apa itu motivasi. Lalu selanjutnya, teori kontemporer mengenai motivasi. Dalam teori kontemporer mengenai motivasi terdapat banyak teori. Salah satunya itu yang pertama, teori penentuan nasib. Teori penentuan nasib adalah teori motivasi yang memusatkan perhatian pada pengaruh yang menguntungkan diri dari motivasi secara intrinsik dan pengaruh yang merugikan bagi motivasi secara intrinsik. Dalam teori penentuan nasib ada 2 hal. Yang pertama, kesesuaian diri. Kesesuaian diri adalah keadaan di mana alasan seseorang mencapai tujuan yang sejalan dengan minat dan nilai utama mereka. Lalu yang kedua, teori evaluasi kognitif. Teori evaluasi kognitif adalah sebuah teori yang menentukan nasib sendiri yang berpegang teguh pada mengalokasikan imbalan secara ekstrinsik atas perilaku yang sebelumnya telah mendapatkan imbalan. Itulah teori penentuan nasib. Lalu yang kedua, keterlibatan pada pekerjaan. Keterlibatan pada pekerjaan adalah ketika seseorang bekerja terlibat secara fisik, kognitif, dan energi emosional dalam kinerjanya. Hal-hal yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam pekerjaannya adalah: yang pertama, keyakinan atas manfaat yang akan mereka dapat dari keterlibatan dalam pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua, kesesuaian antara nilai individu dengan nilai organisasi. Lalu yang ketiga, perilaku kepemimpinan yang memotivasi pekerja itu sendiri. Itulah keterlibatan pada pekerjaan. Lalu yang ketiga, teori penetapan tujuan. Teori penetapan tujuan adalah teori yang berpendapat bahwa tujuan yang spesifik dan sulit serta adanya umpan balik akan motivasi seorang untuk meningkatkan kinerjanya. Hal yang sulit motivasi pekerja adalah: yang pertama, pekerja tersebut menantang, sehingga pekerja meningkatkan perhatian dan fokus terhadap pekerja tersebut. Lalu yang kedua, pekerja harus meningkatkan energi dan kerja keras demi tercapainya tujuan tersebut. Lalu yang ketiga, pekerja harus mampu bertahan demi tercapainya tujuan. Lalu yang keempat, pekerja terdorong untuk mencari strategi yang efektif dalam menyelesaikan pekerjaannya. Itulah teori penetapan tujuan. Lalu yang keempat, teori efikasi diri. Teori efikasi diri adalah suatu keyakinan individu bahwa dia mampu untuk melaksanakan tugas. Terdapat 4 cara efikasi diri, yaitu yang pertama, kemahiran dalam melaksanakan suatu hal. Lalu yang kedua, pemodelan yang dilakukan pekerja. Lalu yang ketiga, bujukan secara langsung dan lisan. Dan yang keempat adalah stimulasi. Itulah teori efikasi diri. Lalu yang kelima, teori penguatan. Teori penguatan adalah suatu teori yang mengatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dan konsekuensinya. Itulah teori penguatan. Lalu selanjutnya teori keadilan organisasi. Teori keadilan adalah
Suatu teori yang menyatakan bahwa perbandingan individual mengenai input dan hasil pekerjaan mereka dan berespons untuk menghilangkan ketidakadilan. Lalu yang ketujuh, teori ekspektasi. Teori ini menyatakan bahwa kekuatan kecenderungan kita untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada kekuatan ekspektasi terhadap hasil dari tindakan itu dan ketertarikan individu terhadap hasil tersebut. Itulah teori ekspektasi. Ya, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.